Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu,
IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrick, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrick, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrick, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI. Bursa Efek Indonesia membuka peluang penggunaan skema private placement hingga IPO dalam proses demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrick, menyebut IPO belum realistis dilakukan pada tahap awal karena membutuhkan persiapan cukup panjang. Meski begitu, IPO tetap menjadi opsi ke depan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham BEI. Jeffrey menegaskan, proses demutualisasi akan tetap menjaga independensi bursa sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Sementara itu, mekanisme demutualisasi masih menunggu aturan lebih lanjut dari OJK, yang diharapkan tetap mengedepankan prinsip independensi BEI.